Nama saya Umar Taufik dari kelas TPL 1A dengan NIM 10602033. Saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sistem persamaan linear atau bisa disingkat dengan SPL dengan metode inverse matrix. Definisi SPL dan metode inverse matrix. Menurut kumparan.com pada tahun 2024, sistem persamaan linear adalah kumpulan dua atau lebih persamaan linear yang terdiri dari variabel-variabel yang muncul dalam bentuk yang sama setiap persamaan. Dan pada umumnya, sistem persamaan linear adalah sekumpulan persamaan linear yang memiliki satu atau lebih variabel. Setiap persamaan dalam sistem ini berbentuk seperti A1, X1 tambah A2, X2 ditambah sampai AN, XN sama dengan B. Nah, yang dimana A1, A2, dan seterusnya sampai AN adalah koefisien, lalu X1, X2, dan seterusnya adalah variabel, lalu B adalah konstantanya. Langkah-langkah penyelesaian SPL dengan metode inverse matrix. Nah, untuk soal pertama yaitu 2x tambah 3y sama dengan 8, 4x kurang y sama dengan 2. Oke, kita akan ubah dulu menjadi matriks. Maka A sama dengan matriks 2, 3, 4 dari 1, dan itu bisa disebut dengan koefisien. Lalu untuk X dan Y-nya sama dengan matriks 8 dan 2, itu bisa disebut juga dengan konstantanya. Nah, lalu kita cari dulu determinan matriks A-nya. Jadi A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2 kali negatif 1 dikurangi 4 kali 3. Dengan matriks negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan 2. Lalu kita hitung lagi determinan matriksnya itu, maka menjadi 1 per negatif 2 dikurangi 12. Maka hasilnya itu 1 per 14. Lalu kita kalikan A pangkat negatif 1 dikali B. Maka X sama dengan A pangkat negatif 1 dikali B sama dengan 1 per 14 sama dengan matriks negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan 2 dikali dengan matriks 8 dan 2. Maka sama dengan hasil dari perkalian matriks negatif 1, negatif 3, negatif 4, dan 2 itu adalah koefisiennya dikalikan dengan konstantanya 8 dan 2. Maka hasil yang kita bisa dapatkan yaitu 1 per 14 dengan matriksnya itu negatif 8, negatif 6, dan negatif 32, dan 4. Nah, lalu kita tambahkan di dalam matriksnya terlebih dahulu, yaitu negatif 8 ditambah negatif 6, negatif 32 ditambah 4. Maka 1 per negatif 14 dikali dengan matriks negatif 14 dan negatif 28. Jadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, untuk nomor 2 saya mengambil soal nomor 4, yaitu dengan matriksnya itu 3 kali 3. Maka untuk soal nomor 4 ini itu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6, 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 14, dan X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 14. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu untuk matriks koefisiennya, matriks variabelnya, dan matriks konstantanya. Nah, untuk matriks koefisiennya yaitu A sama dengan matriks 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Lalu untuk matriks variabelnya yaitu matriks X, Y, Z. Lalu untuk matriks konstantanya yaitu 6, 14, dan 14. Lalu untuk minornya itu dari minor 1, yaitu kita bisa kali silakan, maka hasilnya menjadi 7. Minor 1, 2 yaitu 5. Minor 1, 3 sama dengan 1. Minor 2, 1 sama dengan 1. Minor 2, 2 sama dengan 2. Minor 2, 3 sama dengan 1. Lalu minor 3, 1 sama dengan negatif 2. Minor 32 sama dengan negatif 1, minor 33 sama dengan 1. Nah, untuk kofaktornya itu kofaktor 11 sama dengan 7, kofaktor 12 sama dengan negatif 5, kofaktor 13 sama dengan 1, kofaktor 21 sama dengan negatif 1, kofaktor 22 sama dengan 2, kofaktor 23 sama dengan negatif 1, kofaktor 31 sama dengan negatif 2, kofaktor 32 sama dengan 1, kofaktor 33 sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa mencari determinan A-nya, yaitu dengan rumus yaitu A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Maka sama dengan 1 dikali 7 ditambah 1 dikali negatif 5 ditambah 1 dikali 1. Maka hasil dari determinan A-nya itu yaitu 3. Nah, di sini kita masukkan hasil dari kofaktor dari 1 hingga 33. Maka sini C sama dengan matriks 7, negatif 5, 1, negatif 1, 2, negatif 1, negatif 2, 1, 1. Nah, di sini C-nya itu kita inversekan. Jadi C inverse sama dengan matriks 7, negatif 1, negatif 2, negatif 5, 2, 1. Setelah itu kita gunakan rumus inverse matriksnya itu. Ini rumusnya itu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 dibagi determinan A dan dikali adjoin
A. Nah, di sini maka A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per dengan determinan A yaitu 3, 1 per 3 dengan matriks 7, negatif 1, negatif 2, negatif 5, 2, 1, 1, negatif 1, dan 1. Nah, di sini kita kalikan koefisien dengan kofaktornya. Maka di sini X sama dengan 1 per 3 dengan matriks koefisien 7, negatif 1, negatif 2, negatif 5, 2, 1, 1, negatif 1, dan 1. Dan dikali dengan matriks konstantanya yaitu 6, 14, 14. Nah, maka di sini hasil dari perkalian koefisien dan konstantanya itu untuk baris pertama yaitu adalah 0, dan baris kedua yaitu ada 12, dan baris ketiga yaitu ada 6. Maka X sama dengan 1 per 3 dengan matriks 0, 12, dan 6. Nah, di sini kita kalikan determinannya yaitu 1 per 3 dikali dengan matriks 0, 12, dan 6. Maka hasil matriksnya itu yaitu 0, 4, dan 2. Jadi X sama dengan 0, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 2. Kesimpulannya, metode inverse menyelesaikan SPL dalam bentuk AX sama dengan B, atau bisa juga dengan X sama dengan A pangkat negatif 1 dikali dengan B. Dengan syarat utama yaitu matriks A harus persegi dan determinan A tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah dalam pengerjaannya yaitu membuat bentuk matriks A dan B. Hitung A pangkat negatif 1 atau A inverse dan mengkalikan X sama dengan A pangkat negatif 1 dikali B. Dengan metode ini cocok untuk 2 kali 2 dan 3 kali 3, yaitu bisa digunakan dalam komputer, teknik, dan ekonomi. Dan terdapat kekurangannya yaitu tidak bisa digunakan jika determinan sama dengan 0. Lalu perhitungan 3 kali 3 yang prosesnya yang sangat panjang dan rumit jika dilakukan secara manual.